wabarakatuh. Selamat datang bagi rekan-rekan, Bapak Ibu yang baru gabung dengan channel kami. Dan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal P3K teknis, yaitu untuk guru IPA. Kementerian Agama tahun 2023. Baik, langsung saja kita ke nomor 1. Terdapat kompetensi dasar atau KD, menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Manakah di antara pilihan berikut ini merupakan yang pernyataan benar tentang teknologi dan struktur tumbuhan yang mengilhaminya? A. Velcro atau perekat terinspirasi oleh getah batang. B. Pembangkit listrik tenaga surya Abengoa terinspirasi dari struktur bunga ros. C. Charger tenaga surya elektrik terinspirasi dari osmosis daun. D. Teater esplanade yang terinspirasi dari bentuk buah rambutan. Atau E. Kota mengambang lilipad Ekopolis terinspirasi dari struktur daun teratai. Jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini yaitu yang E. Kota mengambang lilipad Ekopolis terinspirasi dari struktur daun teratai. Lanjut ke nomor 2. Terdapat KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda, seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah A. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang. B. Menjelaskan perbedaan ketepatan mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar. C. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran. D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Atau E. Menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar, besaran, dan satuan panjang. Jawaban yang tepat adalah yang D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Nomor 3. Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di MTS atau SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di MTS atau SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel, tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. Atau E. Mempresentasikan hasil karya daur ulang limbah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini yaitu yang A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Selanjutnya ke nomor 4.
Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda memiliki tujuan siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dilengkapi dengan contoh, kemudian siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. B. Meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal-soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, kemudian hasil diskusi dipresentasikan. C. Ini mohon maaf C-nya di sini ya. C. Secara berkelompok siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. E. Membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur, kemudian kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikannya kepada kelompok asal masing-masing, dan selanjutnya setiap kelompok presentasi. Jawaban yang tepat adalah yang D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. Nomor selanjutnya, Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD, menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai persepsi adalah A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas termasuk materi pembelajaran agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. D. Menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. Atau E. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Jawaban yang tepat adalah C. Ya, mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Nomor selanjutnya, Bu Hani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan neraka Ohaus 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca dan fungsinya masing-masing, termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap 2 yang seharusnya dilakukan oleh Bu Hani adalah A. Menjelaskan materi pengukuran termasuk di dalamnya pengukuran besaran pokok massa dengan neraca Ohaus 310. B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus 310 tahap demi tahap. C-nya di sini lagi ya. Memberikan latihan soal terkait pengukuran massa dengan neraca Ohaus 310 kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok. D. Meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran massa dengan neraca Ohaus 310. Kemudian siswa diminta merumuskan langkah penggunaannya.
dan mempraktikannya. E. Melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ahos. Jawaban yang tepat yaitu kegiatan yang merupakan tahap 2 ya, yang seharusnya dilakukan oleh Bu Hani adalah yang B ya, mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ahos 310 tahap demi tahap. Nomor selanjutnya, dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah: A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dan alat-alat yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa. C. Bu Rani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen dan meminta siswa untuk melakukan kegiatan seperti yang didemonstrasikan. D. Menjelaskan contoh-contoh hasil eksperimen yang sudah dilakukan oleh orang lain. E. Meminta siswa mencari contoh melalui internet atau sumber lainnya untuk dijadikan rancangan percobaan. Baik, untuk jawaban prosedur yang paling tepat ya untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa. Soal selanjutnya, Pak Rudi mengajar IPA di MTS atau SMP Harapan Bangsa. Di MTS SMP tersebut terdapat kebun, sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel, tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca tempat para siswa mengembangbiakan tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 7 tentang upaya mengatasi sampah dalam kehidupan dengan problem-based learning. Pak Rudi berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah: A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di bak sampah sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik di bak sampah sekolah. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. Atau E. Mempresentasikan hasil karya daur ulang limbah. Jawaban yang tepat ya langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah yang A ya, yaitu menugaskan siswa untuk mengidentifikasi beragam limbah di bak sampah sekolah. Soal selanjutnya, Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengondisikan siswa untuk belajar, memotivasi, dan menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah: A. Bertanya jawab tentang cara mengukur kuat arus listrik. B. Meminta siswa untuk menerapkan cara mengukur arus listrik pada berbagai rangkaian listrik. C. Bertanya jawab tentang pengertian arus listrik, kuat arus listrik, dan cara pengukurannya. D. Memancing rasa ingin tahu siswa tentang cara pengukuran arus listrik di rumah. Atau E. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Jawaban yang tepat yaitu langkah Bu Nina ya. Untuk langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah yang E. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Nomor selanjutnya, ini langsung jawabannya ya. Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai persepsi adalah: A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas termasuk materi pembelajaran agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. C. Ini jawaban yang benar ya.
Mengorientasikan siswa pada hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan pengaruh gaya terhadap gerak benda. D. Menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. E. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan, ya. Itu jawaban yang tepat, yaitu yang C, ya, yaitu mengorientasikan siswa pada hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ya, itu ya mungkin untuk soal-soal atau latihan soal P3K untuk guru IPA. Mungkin nanti ada pembahasan soal selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyimak, dan semoga kita bisa lulus P3K-nya, kemudian diberikan kelancaran, kemudahan menjawab soal, dan hasilnya bisa terbaik dan memuaskan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi